Halo dear student, untuk melanjutkan perkuliahan kita tentang arsitektur desain Studio 5, ini saya akan sharing dan menjelaskan tugas dari arsitektur desain Studio 5. Baiklah, saya mau share screen dulu. Oke. Ya, udah kelihatan ya. Ini kalian semua udah dapat di portal ataupun yang saya sharing di WhatsApp, ya. Jadi semoga cukup jelas ya. Saya zoom lagi. Nah, ini adalah project overview kita. Jadi konsepnya adalah cultural symbol, symbolic function, architecture for new normal everyday life. Nah, saya nggak berpanjang-panjang, saya langsung tutup poin aja. Ini dosen-dosennya. Terus kemudian ini adalah studio overview-nya. Ya, jadi di dalam studio kita ini kalian diminta mengeksplorasi, ya, ini bisa dibaca semuanya. Ini yang perlu di underline. Nah ini cultural symbol, symbolic function concept. Terus kemudian integrasi dari building system terkait dengan physical system, structure, enclosure, facade, experiential comfort system, dan daylighting. Ya. Terus juga kalian harus mempertimbangkan passive design, ventilasi, heating, cooling, natural, mechanical, lighting, artificial lighting, acoustic amenity. Nah, terus kemudian perlu juga memperhatikan aksesibilitas, terus keamanan, terus kemudian bagaimana peraturan-peraturan bangunan di sekitarnya. Nah, yang baru dalam tugas ini adalah respon terhadap protokol COVID. Ya, ini adalah yang baru. Kalian harus eksplorasi itu. Di mana keselamatan dan kesehatan adalah prioritas dari ini saya tandain merah, dari pengguna. Explore lebih dalam disruption habitnya, masih ada perubahan habit, perubahan lifestyle yang memaksa semua orang harus melakukannya ini, dan kita adaptasikan pada desain. Lakukan riset dan how to solve the problem. Ya. Meskipun desain kalian berfokus pada cultural symbol, tapi juga harus diintegrasikan teknik penyajian, terus kemudian bagaimana bangunan itu bisa dibangun, terus kemudian syarat-syarat yang seperti di atas yang saya jelaskan untuk respon terhadap protokol COVID, terus kemudian karena kita berangkat dari cultural symbol, nah bagaimana arsitektur itu bukan hanya sekedar bangunan. Nah kemudian kalian juga bisa mendefine program-program baru yang terkait dengan respon terhadap protokol COVID. Ya. Background kalian bisa baca sendiri bagaimana sih pasar itu sebenarnya, ya kan? Pasar itu kalau di Indonesia itu tempat bertemu bukan secara ekonomi, tapi juga secara sosial, secara budaya. Terus kemudian kalian tahu kan ada pasar Minggu, pasar Senin, pasar Kamis, itu kan berangkat dari hari-hari yang disepakati untuk bertemu. Terus pasar juga memberikan kesepakatan-kesepakatan. Di sana ada kebijakan-kebijakan. Kalau zaman dulu kita tahu ada pengumuman-pengumuman yang dilakukan di pasar. Nah, terus kemudian di bab berikutnya itu menceritakan tentang kondisi pasar, kondisi existing pasar. Nah, ini challenge tersendiri buat kalian karena saat ini bukan hanya kondisi pasar yang ada, tapi bagaimana pasar ini bisa mengakomodir kondisi new normal tanpa menghilangkan konsep dari cultural symbol itu sendiri.
Nah, terus kemudian ini adalah traditional market project description-nya, ya. Nah, bagaimana pasar sekarang ini berkembang, ya, tidak hanya offline tapi online. Bagaimana pasar kalian desain itu mengakomodir aktivitas new normal saat ini, gitu. Ya, apa nanti ada perubahan terhadap sirkulasi, perubahan terhadap klaster-klaster, terus tersedianya area dropping, tersedianya area untuk mengambil barang. Nah, itu eksplorasi itu kalian bisa riset sedalam mungkin di studio kita ini. Ya. Terus juga bangunan-bangunan ini menjadikan culture, simbol di kawasan, dan simbol ini simbol untuk masa depan. Artinya bangunan ini memberikan presiden ke masa depan, terus kemudian mengambil presiden dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kemudian makanya ada pertimbangan-pertimbangan dari ekonomi, terus kemudian sosial, lingkungan, dan satu lagi adalah safety and healthy. Dan ini harus benar-benar terperhatikan gitu, karena ini adalah challenge, ya, disruption, challenge baru untuk proyek kita yang saat ini. Nah, ini adalah objektif-objektifnya, ya. Kalian harus bisa menyelesaikan masalah-masalah apa aja, bisa mentabulasi, bisa menginterpretasi, bisa menyelesaikan permasalahan, bisa mengeksplorasi, ya. Terus kemudian ini adalah room programnya. Nah, ini fleksibel, artinya bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing, ya. Karena nanti akan terjadi perbedaan. Kalau misalnya dulu lobby, atrium, tempat kumpul bisa mengakomodir sampai berapa ratus orang, sekarang kita nggak bisa lakukan itu. Bagaimana memecahnya itu? Terus kemudian loss-nya bagaimana jarak antara loss satu dengan loss yang lain, kemudian apakah ada desain pemisah, terus kemudian ada kios, ada art space, bagaimana art space-nya, apakah membuat art space digital, kemudian ada gastronomy center yang mungkin nggak bisa berkumpul lagi, tapi kita pecah-pecah, kita pisah dalam beberapa cluster-cluster. Kemudian ada co-working space, ada community space. Bagaimana kondisinya? Tentu berbeda. Nah, ini kalian adaptasikan. Kemudian ada fasilitas tambahan lagi adalah library. Bagaimana nih library ada di traditional market? Apakah library digital atau library seperti apa? Nah, itu bisa kalian explore, bisa kalian diskusikan dengan pembimbing masing-masing, ya. Nah, kemudian ada sirkulasi. Sirkulasi totally akan berbeda sekali dengan sirkulasi pada kondisi normal. Ya, ada pemisahan sirkulasi, ada pemecahan sirkulasi, kemungkinan ada pembagian entrance, jadi memisahkan massa, tidak terlalu banyak orang berkumpul di satu entrance. Ya. Nah, ini adalah lokasinya di Pasar Santa, Jakarta Selatan, terus kemudian di Pasar Kopro, Jakarta Barat, terus kemudian di Pasar Koja, Jakarta Utara, dan terakhir di Grogol, Jakarta Barat. Nah, studi strukturnya saya udah jelaskan, ya. Oke, site analysis kita ambil waktu 2 minggu, ya. Kemudian diagramatik skematik design 3 minggu. Schematic development 2 minggu, detail development 2 minggu, dan terakhir adalah finalisasi 3-5 minggu. Ya. Terus kemudian ini grading penilaiannya. Terbesar adalah dari tugas 60%. Ini tes dan final 20%, 20%. Dan ini bacaannya sudah saya share di teaser. Dan ini adalah requirement-nya. Mungkin ini kurang satu lagi, ya. Safety and healthy quality. Ya. Terus kemudian ini adalah tahapan-tahapannya. Nanti kalian bisa baca, kalian bisa diskusikan pada saat kita sinkronus. Oke. Nah, tahapan-tahapannya semua sudah sangat detail. Nanti bisa kalian diskusikan mana yang kurang jelas, ya.
Class attendance ini masih format offline. Format online sudah saya jelaskan di video sebelumnya apa yang harus kalian lakukan. Jadi no excuse ya, harus dilakukan. Ini sudah ada contoh-contohnya. Ya, saya nggak akan jelaskan lebih panjang. Semua sudah ada dengan detail. Oke. Terus kemudian ini adalah dosen-dosen yang akan secara bergantian membuka kelas dan kalian harus ikut dalam kelasnya. Tuh. Kemudian ada tanggal-tanggal penting. Nah, ini sudah ada saya kasih semuanya. Oke. Sekian dulu video saya. Oke, saya stop share dulu ya. Oke. Saya harapkan kalian lebih aktif, tanya ya, karena memang pada saat kondisi sekarang adalah kondisi di mana kalian harus sangat mandiri, ya harus sangat mandiri, kreatif, inovasi. Oke, terima kasih, stay safe, stay healthy.